Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu sebelum kita dengar isi hati Tuhan. Kami mengakui Tuhan bahwa kedaulatan-Mu tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Engkau tetap Tuhan yang memerintah apapun yang terjadi. Kehendak-Mu itu pasti dikenapi secara tuntas, secara tajam, secara sempurna. Kami mau tetap terlibat di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak mau berlaku bahwa kami merasa kami mampu. Kami harus tetap ada di dalam kehendak-Mu. Entah orang mau ikut atau tidak, kehendak Tuhan pasti terlaksana. Kerinduan kami hanya satu, libatkan kami terus dalam kehendak-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan kehendak-Mu. Sebab Tuhan jauh lebih penting daripada apapun. Engkau segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bersuaralah buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, nyatakan hati dan kerinduan-Mu. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Kuatkan yang lemah, bangkitkan kami yang jatuh. Bahkan yang tertidur Tuhan, kami mau bangun. Karena kami tahu kami ada di masa yang begitu menakjubkan. Masa yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu kejayaan, bagimu keagungan, bagimu segala-galanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan di rumah masing-masing. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Kita bersukacita dalam anugerah Tuhan, kita bisa masuk tahun 2021. Ya, bayangkan, kita sudah meninggalkan tahun yang angkanya bagus, 2020. Tapi bagi banyak orang katanya kalau bisa di skip saja itu 2020 katanya ya. Tapi buat saya 2020 malah asik sekali. Ya, wah ini orang agak sakit ini kalau ngomong begini. Enggak. Buat saya 2020 itu luar biasa. Karena disitulah kemudian kata ini muncul buat hidup saya ini, reset. Ya, saya lagi diatur ulang lagi. Ya, ternyata memang ada banyak hal yang harus saya ulang dalam kehidupan. Harus saya bertobat dengan menangis karena masih banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan ini yang harus terus dimurnikan. Nah, thank you buat kakak Cici, ya, orang yang mencintai Tuhan, namanya Ibu Lili Sulistyo, ya, suaminya Pastor Stephen Sulistyo. Saya suka panggil selalu Pastor Stephen. Nggak tahu itu nubuatan atau tidak. Tapi artinya Pak Stephen adalah orang yang menurut saya senior dalam pelayanan. Ya, bukan apa, karena salah satu gereja yang cukup berpengaruh di Indonesia, dia adalah salah satu foundernya. Ya, itu tidak mau diakui atau tidak, itu sejarah mencatat itu ya. Jadi artinya beliau adalah orang yang ada di pergerakan. Ya, beliau mantan tukang pukul di pelayanan karena pemain drum. Sebab pemain drum itu tukang pukul itu namanya ya, yang dipukul adalah drum. Nah, saya kenal keluarga ini sudah cukup lama, ya, zaman Pak Stephen masih di televisi, jadi kadang-kala suka ketemu. Saya bukan artis, maksudnya kadang-kala diundang aja di persekutuan dan sebagainya. Nah, juga keluarga Immanuel, ini sudah keluarga saya sendiri, ya, artinya Immanuel ini adalah keluarga buat saya, saudara topang kita juga dengan doa-doa saudara, ya, jadi artinya kita bisa stay strong sampai hari ini karena memang Immanuel juga support kita secara doa, secara spiritual. Jadi senang sekali ada di keluarga sendiri hari ini ya. Nah, saya sapa juga Ciping yang ada di LA, kemudian ada Ci Alfi dan Dr. Suryantini dan yang lainnya tentunya ya. Nah, saya pagi ini ya, ini kalau di Amerika udah malam berarti ya, Ci Lili ini udah jam-jam malam. Saya rindu sekali untuk coba sharingkan buat Bapak Ibu tentang satu kata namanya tuntunan Tuhan. Ya. Nah, kita coba lihat, let's see, mungkin Nina atau host bisa tampilkan. Kalau kita melihat Yesaya 58 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab kita. Tapi ini yang kemudian Yesaya katakan, ya, nubuatan Yesaya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa
Ya, saya suka kata itu tuh. Highlight kata continually, senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12, ya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya di tempat itu dapat dihuni. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, arti kata Yesaya ini hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. So artinya kalau sekarang berarti 2700 tahun yang lalu. Seorang nabi muda. Nah, Bapak Ibu kalau kita belajar Alkitab, di perjanjian lama itu ada banyak nabi. Tapi yang luar biasa ada 4 nabi besar yang kita perlu ketahui. Yang pertama Yesaya, yang kedua Yeremia, yang ketiga Yeskiel, dan yang satu lagi adalah Daniel. Ya, ini 4 nabi besar, walaupun Daniel adalah seorang bangsawan sebetulnya. Ya, dia seorang bangsawan yang memang pekerjaannya ada di istana, kita tahu itu ya. Tapi yang luar biasa begini, 4 nabi ini walaupun hidup di perjanjian lama, pewahyuannya mereka itu adalah perjanjian baru. Makanya mereka selalu bicaranya soal hati, soal spiritual, soal karakter, tidak agamawi. Ya, misalnya Yeremia berkata, aku akan menaruh hukumku bukan lagi di loh batu, tapi di hatimu. Nah, kalau kita lihat kitab Daniel itu terkoneksi dengan kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, makanya kitab Daniel disebut dengan kitab apokaliptik. Itu menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, di nubuatan kitab Daniel kita tahu kan bahwa 3 kerajaan sudah muncul. Kita tinggal menunggu kerajaan terakhir, campuran besi dan tanah liat, yaitu Antikris. Kalau orang berkata masih lama Pak, sudah ada di depan mata kita. Ini nggak ada hubungan dengan Trump kalah dan Joe Biden kemudian naik. Ya, yang jelas ya, kita akan melihat banyak hal yang mengejutkan di depan ini. Saya tidak akan bicara, sebab itu nanti jadi seminar politik lagi secara global. Tapi saudara bisa belajar banyak hal. Lihat saja tanda-tanda zaman yang sekarang sedang terjadi. Ya, nah, Bapak Ibu, kalau kita coba lihat apa yang Yesaya katakan, ya itu Yesaya ini, arti kata Yesaya Bapak Ibu tahu kan? Yesaya itu artinya adalah Tuhan adalah penyelamatku. Ya, Lord is our salvation. Jadi dia berkata Tuhan itu penyelamatku. Nah, di masa seperti sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mati kita Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Ini menurut saya kita sudah ada di perang dunia loh Bapak Ibu. Perang dunia tidak perlu pakai senjata tembak-tembakan, bayangkan. Ini udah perang dunia ini Bapak Ibu. Benar, kita ini tidak main-main Bapak Ibu. Kita kalau nggak ada dalam keselamatan Tuhan Bapak Ibu, waduh selesai kita. Ya. Nah, konsep salvation buat orang Ibrani, buat orang Yahudi itu tidak hanya bicara soal surga. Ya kan? Karena sebetulnya kan kalau kita bicara tentang kekristenan itu kita akan ada di kerajaan surga kan. Nanti langit baru dan bumi yang baru di mana Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Ya. Makanya kalau saya bilang antara surga dan bumi itu seperti kayak membalik tangan saja. Ya. Cuman kan abad keempat muncul konsep surga itu seperti tempat begitu. Wah, kita akan pergi kemana begitu. Makanya ada satu anak kecil tanya sama saya begini, Om Rubin, saya mau tanya ya, kalau Tuhan tinggal di tempat, berarti Tuhan kalah besar dong sama tempat. Itu saya terkejut itu, terpukul itu kepala saya. Sampai saya bilang sama dia, kamu tadi pagi makan apa? Kok pewahyuanmu dalam? Sementara pendeta-pendeta belum tentu bisa dapat pewahyuan itu. Dia berkata, iya, kalau Tuhan itu tinggal di tempat, berarti Tuhan kecil ya, tempatnya besar. Waduh, itu memukul saya itu Bapak Ibu. Langsung saya berkata, oh iya ya. Makanya kan Alkitab berkata, langit itu tahta Tuhan, bumi tumpuan kakinya. Bayangkan.
Ya, jadi Tuhan ada di mana saja. Nah, di mana ada Tuhan, ya itulah kehadirannya, kerajaannya. Ya, tentunya nanti kita satu kali akan ada di dalam kerajaannya, ya sebagai umatnya tentunya ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di konteks kitab Yesaya ini, Israel lagi mengalami degradasi secara spiritual, penurunan. Ya, mereka kan terbagi dari dua kerajaan karena memberontak kan, sedikit mundur sedikit ya Bapak Ibu. Kerajaan utara dengan ibu kota Samaria 10 suku itu kemudian dilenyapkan oleh kekuatan kerajaan Asyur. Ya, kalau bilang Asyur, Asyur siapa? Asyur ini keturunan Ismail. Kita bicara spirit ini Bapak Ibu ya. Saya tidak akan lebih tajam lagi membedah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa banyak belajar. Asyur itu adalah kerajaan yang meruntuhkan kerajaan utara ya dengan 10 suku itu yang ibu kotanya ada di Samaria ya. Nah, kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda itu pun lagi mengalami degradasi. Tapi di tengah-tengah hal yang begitu, apalagi mereka tertawan di Babel dan sebagainya, di tengah-tengah kondisi begitu, Yesaya memberi harapan bahwa nanti akan muncul sang penebus, ya, juru selamat yang baru kita rayakan kemarin, Mesias, Yesus, yang akan menjadi raja, bukan hanya untuk Israel saja, tapi seluruh dunia pembebasan. Ya, nah, saya tidak akan lebih konsentrasi ke situ, karena ini cuma memberitahu background apa yang terjadi di kitab Yesaya ini. Jadi mengalami degradasi luar biasa. Apakah itu disebut krisis, Pak Rubin? Benar sekali. Ya, mereka lagi mengalami krisis parahnya luar biasa akibat apa? Kesombongan. Ya, makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua ya, sebetulnya kalau bilang jujur ya, ya ini agak nggak enak sih di telinga. Ya, Kristen itu kalau nyaman itu paling bahaya. Ya, ya kenyamanan itu pembunuh iman paling besar. Ya, penganiayaan tidak akan membunuh kekristenan, tapi kenyamanan paling ngeri, Bapak Ibu. Karena orang kalau nyaman tidak lagi butuh Tuhan, yang dipikir daging terus. Bagaimana liburan lebih banyak, fasilitas lebih banyak, makan minum lebih banyak. Padahal kalau di tengah krisis begini, orang semua cari Tuhan. Sekarang saya merinding, miliatan orang menyebut nama Tuhan sekarang. Ya, padahal Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Ya, sekarang oh iya, miliatan orang menyebut nama Tuhan sekarang ini. Ya, sudah gereja sekarang sudah tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Bayangkan. Ya, saya sekarang bersyukur loh, khotbah begini jadi nggak perlu biaya transportasi. Coba, saya nggak perlu khotbah ke LA untuk ngotbahin Ciping dengan komunitas di sana, ya kan? Sudah bisa langsung seperti ini. Kita coba bisa sharing kemana saja sekarang. Bapak Ibu bisa memberkati orang di mana saja sekarang ini. Murah kan? Dulunya saya setahun bisa pengeluaran untuk transportasi luar biasa. Mesti kemana, hampir banyak pulau di Indonesia dengan tim, bayangkan. Sekarang lebih efisien memang sih, lebih efisien. Ya, nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, di masa yang tidak gampang seperti ini. Nah, ini yang pertama, yang perlu kita renungkan baik-baik. Kerinduan Tuhan itu adalah menuntun kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kerinduan Tuhan adalah menuntun kita, Bapak Ibu. Dia mau menuntun kita secara langsung. Dia punya kerinduan adalah menuntun kita. Ya. Nah, saya harus ingatkan begini, Bapak Ibu. Orang yang dituntun itu adalah orang yang memang merasa bahwa dirinya nggak berdaya sama sekali. Makanya biasanya yang dituntun itu anak kecil. Ya, anak kecil. Makanya Yesus berkata, kalau kamu memasuk kerajaanku, kamu mesti seperti anak-anak. Bukan childish dalam pengertian sifat ya Bapak Ibu. Yang orang dewasa tapi tetap kekanak-kanakan. Ya misalnya pembosan, bukan itu. Memang anak-anak bosanan kan. Ada orang yang baru doa sebentar bosan, pelayanan sebentar bosan, nikah baru sebentar bosan, kerja baru sebentar bosan. Padahal sudah jenggotan kumisan. Nah, kalau itu sifat itu, yaitu sifat kekanak-kanakan. Maksudnya anak-anak di sini adalah anak-anak yang memang karakternya, coba kalau kita lihat anak-anak. Anak-anak itu tulus loh, polos.
Ya, tanyalah sama orang yang baru punya cucu. Waduh, pasti tahu itu. Ya, iya kan? Di masa pandemik seperti sekarang ini untuk cucu ya tetap mesti ketemu lah ya. Ya kan? Artinya cucu coba kalau lihat anak-anak, anak kecil asik banget. Saya suka anak-anak loh. Anak-anak itu polos coba. Nggak ada anak berantem sama temennya kepahitan 5 tahun kirim pembunuh-bunuh temennya. Itu anak sakit jiwa itu saya yakin coba. Ya, kita saja kan kepahitan terus ya kan. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu ya. Saya punya kata-kata tadi malam di komunitas saya bilang begini. Ini kita ini seperti jalan di dalam api loh. Nah, komunal kalau mau kuat jalan di dalam api seperti Sadra, Mesah dan Abednego, jangan bawa temen yang bawa bensin. Nanti gampang kebakaran. Ya. Yuk, kita jangan bawa bensin ini. Ini lagi di dalam api kita. Jangan bawa bensin, Bapak Ibu. Ya, bahaya Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua. Coba kalau kita lihat anak kecil kan, ya kan, tulus, polos, gampang berdamai. Nah, Tuhan mau menuntun kita. Nah, yang dituntun itu adalah orang-orang yang rasa tidak berdaya. Makanya saya percaya Bapak Ibu, untuk ini butuh kerendahan hati. Ya, sebab begini, saya meyakini kalau orang sungguh-sungguh merasa tidak berdaya, tapi genuine ya Bapak Ibu, jangan dibuat-buat. Itu ada Tuhan Bapak Ibu di situ. Oh iya, ya. Di mana kita rasa kita ini tidak berdaya sama sekali. Ya, pengetahuan kita tidak bisa menolong kita, gelar kita tidak bisa menolong kita. Semua fasilitas kita tidak bisa tolong kita. Wah, itu ada Tuhan di sana Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau menuntun kita Bapak Ibu. Dan yang luar biasa begini, dia menuntunnya adalah senantiasa. Ya, boleh katakan kata ini sama-sama Bapak Ibu di rumah masing-masing, senantiasa. Ya, senantiasa. Senantiasa itu ya seperti menarik nafas. Seperti bernafas begitu kan, continually. Kita kan senantiasa bernafas. Bapak Ibu tidak perlu berpikir untuk 1-2 detik ke depan ini bernafas, karena kita pasti akan harus bernafas. Itu senantiasa Bapak Ibu. Ya, senantiasa. Nah, tuntunan Tuhan itu seperti itu. Makanya saya harus katakan, ini masa di mana kerohanian kita memang harus dikuatkan kuat loh Bapak Ibu. 24 jam. Senantiasa. Ya, jangan kasih kendor. Ya, saya suka itu ada satu anak rohani saya kalau ketemu saya selalu teriak, "Jangan kasih kendor, Kak Ruby." Ya, wah saya suka itu bahasa itu. Jangan kasih kendor. Ya, terus menyala-nyala, senantiasa. Wih, itu saya berkata amin gitu. Nah, makanya betul Bapak Ibu, Tuhan itu menuntun kita senantiasa. Ya, ini waktunya kita mesti membangun kerohanian yang kuat, senantiasa betul-betul melekat pada Tuhan, seperti bernafas. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ya, boleh Nina tampilkan. Saya tidak akan banyak baca ayat, hanya beberapa ayat saja, tapi ini sebetulnya kan konsep awal kita diciptakan. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu kan nafas hidup berbicara tentang senantiasa. Ya, continually itu. Ya. Nah, sekarang ini nafas kita lagi diserang, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau tahu, ya, virus corona itu adalah menyerangnya apa? Nafas orang. Nafas orang mau diberhentikan. Ya, ya mau tanya lebih lanjut, Dokter Suryanti ini pasti tahu itu. Bahwa orang nafasnya akan diputus. Nafas akan dibuat sesak, bayangkan. Nafas akan terengal-engal. Tapi percayalah begini, Tuhan mau menuntun kita senantiasa supaya kita bisa bernafas kuat karena nafas hidupnya dihembuskan buat kita. Makanya saya katakan, yuk spiritualitas kita jangan kompromi ya Bapak Ibu. Ya, ini tidak ada kesempatan untuk kita main-main lagi secara kerohanian. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, nggak ada urusan. Mesti betul-betul hidup melekat kuat sama Tuhan. Ya, bukan agamawi ya saya bilang Bapak Ibu ya. Tapi betul-betul nilai-nilai Tuhan kuat ada di dalam hidup kita. Nah, saya percaya di dalam api ini yang asik kan begini, bahwa emas akan dipisahkan dari pasir. Ya kan? Satu-satunya cara untuk emas itu terpisah dari pasir ya lewat api. Dan memang lewat apilah pasir-pasir akan keluar. Dan yang saya tahu hanya satu, emas itu tidak pernah takut dengan api. Hanya plastik, karet,
dan kemudian kayu jerami yang takut dengan api. Emas tidak pernah takut dengan api. Emas itu malah makin murni di tengah-tengah api. Ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa lagi, Tuhan itu menuntun senantiasa. Tapi kemudian ayat berikutnya berkata begini, dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya. Yang memuaskan, Tuhan itu memuaskan bukan fasilitas kita. Ternyata fasilitas nggak memuaskan, kan Bapak Ibu. Tuhan tidak memuaskan buat saya mungkin jadwal pelayanan saya, enggak juga itu. Tapi yang Tuhan puaskan adalah bukan barang, bukan fasilitas, bukan yang lain. Yang Dia mau puaskan hatimu di tanah kering. Ya, so memang the center of life adalah ya hati kita, memang pusat kehidupan. Nah yang aneh, Dia puaskan kita justru di tanah kering. Bapak Ibu, kalau Alkitab itu nulis istilah kering, tanah kering, ingat nggak waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Dikutuk tanah. Tanah terkutuk karena engkau. Tuhan tidak pernah kutuk Adam loh Bapak Ibu. Tuhan sayang manusia. Dia tidak pernah kutuk manusia. Makanya jangan suka ngutukin orang dengan perkataan. Ya, saya ingatkan saja perkataan kita hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, biar tahun ini adalah tahun di mana kita itu cepat mendengar tapi lambatlah berbicara. Bukan gagap loh Bapak Ibu ya. Maksud saya, cepatlah mendengar kebenaran, tapi jangan suka ngomong yang enggak Bapak Ibu. Ya, udah. Lebih banyak diem saja. Ya, kalau enggak perlu ngomong, enggak usah ngomong. Tapi kalau waktunya ngomong, bicaralah. Itu untuk kebenaran Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu memuaskan kita di tanah kering. Tanah kering itu kalau Alkitab berkata itu selalu bicara tentang krisis. Krisis yang berkepanjangan. Kalau orang tanya begini, keadaan tahun ini akan makin baik, Pak. Enggak. Ini apinya akan makin panas, Bapak Ibu, sampai Tuhan datang. Oh ya. Wah, ini pastor satu ini, kita kan pengen ikut persekutuan doa ini dengar yang enak-enak lah, diberkati, ikut Yesus muda, sehat, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Nah, itu ya. Ya bolehlah. Tapi begini, ini adalah tahun yang memang tidak akan makin gampang. Oh iya. Tahun yang tidak akan makin gampang, Bapak Ibu. Ya, sampai Tuhan datang. Tapi Tuhan akan puaskan hati kita. Makanya fasilitas boleh sederhana, nggak ada masalah. Liburan sekarang kurang-kurang, nggak ada masalah. Bayangkan, dalam anugerah Tuhan, 28 Desember sampai 2 Agustus, Rubin dan Lili Om pergi ke puncak. Itu serasa kayak ada di Australia loh saya itu. Senengnya luar biasa, padahal di puncak Ciawi loh. Ya, ada teman namanya Linda, anak komunal, ngajakin tinggal di resortnya dia. Jadi dia kasih anugerah buat kita, dia tidak curigai kita apa begitu ya. Maksudnya kan sekarang orang bayangkan mau ngumpul saja bisa saling curiga loh. Mesti tes-tes dulu, sokok-sokok hidung dulu. Sampai saya ketawa ya. Tahun ini saya nggak tahu. Jawaban doa yang paling disukai adalah yang negatif. Yang positif malah nggak suka. Aneh kan sekarang ini. Coba. Ya kan? Begitu jawaban doanya positif, ketakutan. Semuanya pengennya negatif. Itu memang terbalik-balik dunia kita ini. Saya nggak tahu ini. Nah, maksudnya itu untuk soal virus kan. Semua maunya jawaban doanya negatif. Nggak mau positif, Pak ya enggak. Nah, itu memang luar biasa. Saya waktu ada di sana saya berkata, nikmatnya di puncak, hirup udara, bisa jalan-jalan sama Lili, bayangkan. Jauh kemana ke alam bebas, ya. Tidak lagi dibatasi oleh apapun. Kita berdua saja karena anak saya nggak join. Tapi kemudian saya menyadari begini, Tuhan akan memuaskan kita bukan soal liburan, bukan soal barang, bukan fasilitas. Mungkin sekarang terganggu. Beberapa saudara mungkin pendapatan sekarang lagi menurun. Tabungan mulai keluar, penghasilan tidak bisa lancar misalnya. Tapi percayalah begini, Tuhan akan puaskan kita, hati kita di tanah kering. Ya, di tanah kering Tuhan akan puaskan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi saya banyak bicara soal misalnya orang sekarang jalan di dalam api, Bapak Ibu ingat nggak? Di Alkitab itu ada peristiwa satu-satunya yang tidak pernah terjadi lagi. Dan itu lakonnya bukan satu orang, lakonnya komunal, namanya SMA. SMA itu bukan high school ya Bapak Ibu. Sadra Mesa Abednego. Itu kan singkatannya SMA itu Bapak Ibu ya. Mereka itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Daniel pasal yang ketiga, saya tidak akan membacakan buat Bapak Ibu, nanti selidiki saja di rumah.
kitab Daniel yang unik begini Bapak Ibu. Daniel itu dengan Sadrak Mesak dan Abednego plus yang lainnya, total yang dibawa dari Yerusalem itu 1.000 orang-orang pinter yang ditawan dari Yerusalem ke tanah Sinear. Nah, Babilonia waktu itu adalah negara superpower yang kekuasaannya meliputi dari Afrika sampai India. Ya. Nah, untuk menyatukan kerajaan Sinear ini, Kastim ini, ya waktu itu superpower kayak sekarang ini seperti Amerika lah. Ya, Amerika itu kan negara adikuasa. Kalau negara adidaya China, Amerika adikuasa karena pangkalan militernya banyak. Tapi kalau mau melawan kedikdayaannya China, ya China adidaya, tapi kalah kuasa sama Amerika. Sebab Amerika senjatanya luar biasa. Nah, Babilonia waktu itu campuran antara China dengan Amerika sekarang. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa begini, mereka ditawan di pemerintahannya Babilonia, Nebukadnezar waktu itu. Yang luar biasa begini, kitab Daniel itu Bapak Ibu, senternya menurut para penafsir Alkitab, itu ada di pasal 3 justru. Itu pusatnya. Pasal 1 sampai pasal 2 kitab Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani. Pasal 8 sampai pasal 12 dalam bahasa Ibrani. Ditujukan untuk orang Yahudi. Tapi pasal 2 ayat yang kelima sampai pasal 7 itu ditulis dalam bahasa yang waktu itu menyatukan Babilonia. Namanya Aramik. Kayak sekarang ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, sekarang ini bahasa Inggris ya. Kalau kita ini untuk menyatukan seluruh dunia pakai bahasa Inggris. Nah, yang luar biasa begini Bapak Ibu. Waktu kemudian Nebukadnezar mengeluarkan perintah, siapa yang tidak menyembah patung yang dia bangun, itu akan dimasukkan ke dalam api. Bapak Ibu yang luar biasa. Komunal ini Bapak Ibu, di tanah kering, di krisis yang begitu luar biasa. Oh iya, sekarang ini saya kalau dengar wacananya sudah nggak karu-karuan Bapak Ibu. Wah, sampai saya nggak tahu isunya macam-macam ini dengan vaksin, dengan ini, dengan apa. Ya udah ada unsur kalau nggak mau apa-apa, ada punishment, ada apa. Rame pokoknya di media ya Bapak Ibu. Kita pusing kalau mendengar itu Bapak Ibu ya. Tapi tetap konsentrasi saja. Jangan kita sampai terpengaruh yang begitu-begituan. Memang kita sekarang ada di dalam api sudah. Orang berkata, Pak, ini sekarang kita ada di dalam api. Betul, dan apinya akan makin panas ini Bapak Ibu. Akan makin dipanaskan Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan akan menuntun kita. Kalau ada pemandangan yang paling menakjubkan adalah pemandangannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bisa jalan dengan bebas di dalam api. Oh ya, coba. Bapak Ibu, tidak pernah ada manusia yang bisa hidup survive di dalam api. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Oh, Musa jalan di laut kering dengan pasukan Israel, bukan di dalam laut. Elia turunkan api, tapi tidak hidup di dalam api. Ya, tapi Sadrak, Mesak, Abednego nggak ada. Orang bisa, katanya Neil Armstrong katanya sih, bisa jalan di bulan. Tapi nggak ada orang yang bisa survive jalan di dalam api. Aneh kan Bapak Ibu? Ini anehnya luar biasa. Ya, tapi yang luar biasa, Tuhan menuntun mereka di situasi begitu Bapak Ibu. Tapi yang dituntun bukan satu orang, yang dituntun komunal Bapak Ibu. Makanya saya percaya, saya berdoa untuk PD Immanuel ini, yuk ini kan sebagai keluarga, sebagai komunal Bapak Ibu. Kita mesti bersama-sama untuk saling menguatkan. Ya, sebagai persekutuan yang erat Bapak Ibu. Tuhan akan bawa komunal-komunal bisa melalui semua persoalan. Di dalam api Tuhan akan buktikan bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tak terkalahkan oleh apapun. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya harus katakan ini buat Bapak Ibu semua. Bahwa Tuhan akan menuntun kita memuaskan hati kita di tanah kering. Dan ini kekeringannya tidak akan berakhir sampai Tuhan datang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan pertolongan dari dunia, dari pekerjaan, jangan. Tapi di tanah kering seperti ini, di krisis seperti ini, Tuhan mau menuntun kita. Dan dia menuntunnya tanpa perantara, langsung Bapak Ibu, langsung. Ya, makanya saya ingatkan saja, iman kita jangan tergantung sama orang, Bapak Ibu. Iman kita jangan tergantung lagi pada orang lain. Iman kita betul-betul total melekat sama Dia. Yuk, saya ingatkan spiritualitas kita harus dikuatkan, Bapak Ibu. Melekat betul-betul sama Tuhan. Ya, sebab Dia mau menuntun kita secara langsung di tengah kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Coba,
Kalau saya melihat pemandangan SMA ini, jalan di dalam api, itu kalau saya boleh berkata, tidak ada pemandangan di dunia ini yang seindah pemandangan ini. Sebab belum tentu orang seumur hidup bisa melihat orang tetap hidup di tengah api. Saya nggak tahu Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu hidup, pernah nggak lihat ada orang yang bisa hidup di tengah-tengah api. Mereka jalan-jalan dengan bebas lagi. Dan itu merupakan, wah yang luar biasa begini Bapak Ibu. Itu seluruh dunia menonton. Itu kan waktu itu Nebukadnezar lagi kumpulkan seluruh gubernur dari mulai Afrika sampai India. Dikumpulkan semua. Jadi mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa ternyata di tengah-tengah api yang membara. Kan kalau kita baca di Daniel 3, itu apinya dipanaskan lagi, lebih panas 7 kali lipat daripada yang semula. Sampai yang menggotong Sadra Mesa Abednego ini, itu orang-orang kuat semua, Bapak. Pada mati semua. Pada mati semua. Belum sampai, ya baru jarak sekian. Mereka sudah mati semua. Mereka melemparkan itu, mereka mati meleleh. Ya, semua lagi dilelehkan memang sekarang ini. Kekuatan manusia, fasilitas manusia. Tapi yang luar biasa Alkitab berkata, amazing banget. Baju mereka tidak kosong. Rambut mereka tidak botak. Bayangkan, coba. Kulit mereka tidak melepuh. Sepatu mereka, sandal mereka tidak hancur. Bayangkan. Semua yang ada pada mereka itu tidak hancur sama sekali. Amazing banget. Pemandangan terindah di dunia ini yang tidak bisa dibandingkan oleh, coba Bapak Ibu sebutkan Toronto lah, sebutkan Osaka lah, sebutkan Melbourne lah, sebutkan mana lah terserah, LA lah, sebutkan mana lah terserah Bapak Ibu, Aurora, sebutkan Skandinavia, sebutkan mana, kutub mana Bapak Ibu. Nggak ada pemandangan seindah daripada pemandangan Daniel pasal 3. Orang bisa jalan di dalam api. Menari dengan bebas. Sebab ternyata begini, tadinya 3 yang dilempar. Tapi yang ada di dalam 4 orang. Nebukadnezar berkata, rupanya kayak anak dewa. Itu Yesus Bapak Ibu. Ya, makanya Nebukadnezar langsung teriak, Sadra Mesa Abednego, Allahmu yang hebat menyelamatkan engkau. Boleh enggak engkau keluar? Ya, sayang sih dan Sadra Mesa Abednego ngomong begini, enak saja. Lu masukkan, gua suruh keluar. Gantian lu ya masuk dong. Nanti kita keluar bareng. Sayangnya nggak begitu ya Bapak Ibu. Mereka sayangnya keluar saja ya. Coba kalau begitu kan asik juga ya. Ya asik juga. Tapi ya Alkitab nggak tulis begitu. Tapi saya berkata begini, itu pemandangan yang menurut saya luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan menuntun kita bisa jalan di dalam api. Tapi please ya, jangan pada bawa bensin ya. Jangan. Yang pahit-pahit tinggalinlah. Yang sombong-sombong tinggalinlah. Yang nyinyir-nyinyir tinggalinlah. Yang gosip-gosip tinggalinlah. Ya, yang ego-egonya besar tinggalinlah. Jangan ada bitter, tapi harus jadi better. Ya kan? Jangan bitterness. Jangan bitter lah, jangan pahit-pahit. Jangan iri-iri. Udahlah. Jadi better saja sekarang, jadi berbeda. Wow, coba. Tetaplah menari. Gak tahu istri saya sekarang ketawa terus, tersenyum terus. Kalau saya agak cemberut begitu, dia candain saya sekarang. Aneh kan? Lili Ong sekarang suka bercanda. Kan? Jadi dia suka candain saya begitu supaya saya ketawa. Dia tak mau lihat saya cemberut begitu. Padahal saya cemberutnya kan lagi doa menengking-nengking setan sebetulnya. Tapi dia kemudian ajak saya ketawa. Oh ya, saya tahu gini. Iya. Saya lihat istri saya. Ya ampun, dia bisa menari di dalam api. Itu Tuhan itu. Itu Tuhan itu. Ya. Dia bisa tidur di dalam api. Itu Tuhan itu. Ya, itu Tuhan itu. Saya percaya itu tuntunan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang kedua, Bapak Ibu. Ini prinsip ya. Saya masih punya waktu beberapa menit lagi sebelum saya akan selesai. Tapi yang kedua begini, pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu mau dituntun Tuhan enggak? Kalau mau dituntun Tuhan, tolong kasih jempol. Di masing-masing saudara punya tools, atau tangan saudara boleh ya. Mau dituntun Tuhan ya? Kayaknya belum semua mau dituntun Tuhan ini. Mau dituntun Tuhan ya?
Nah, tapi begini, tuntunan Tuhan itu ekspektasinya tidak seperti yang kita mau loh. Ya, tuntunan Tuhan itu tidak seperti yang kita mau. Ya, ya seperti yang Tuhan mau. Nah, kadangkala tuntunan Tuhan itu memang nggak nyaman, nggak enak banget. Ya terserah dia, oh dia Tuhan kok. Ya, saya sekarang belajar saja. Oh iya, iya, iya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat kata-katanya Sadrak Meshach Abednego, coba kata-katanya, saya kadang berpikir dalam ya. Nanti Bapak Ibu baca Daniel 3. Pertanyaannya sederhana, apakah iman Daniel Sadrak Meshach SMA ini itu lebih besar dari iman yang lain? Enggak tuh. Enggak tuh. Wong mereka juga enggak tahu kok Tuhan tolong atau tidak. Kan mereka berkata begini, kalau Tuhan tidak tolong juga kami tidak akan menyembah. Jadi mereka enggak tahu kalau bilang bahwa imannya lebih besar daripada kok zaman gereja mula-mula banyak yang dibakar mati. Ya, waktu Yerusalem diruntuhkan di zamannya Nebukadnezar, kok banyak yang mati. Sementara kenapa kok Sadrak Meshach Abednego hidup? Apakah karena iman dia mereka lebih kuat daripada iman yang lain? Enggak juga. Jadi kalau bilang iman mereka lebih kuat, enggak juga loh Bapak Ibu. Mereka pemberani semua, Pak Rubin. Enggak juga tuh. Ya, mereka orang-orang biasa. Karena setelah peristiwa itu Bapak Ibu mereka silent. Cerita mereka hilang. Udah, khusus di pasal 3 saja. Ya, setelah itu mereka silent. Mereka nggak ngomong apa-apa karena memang bukan keberanian mereka. Keberhasilan mereka nggak diumbar kemana-mana. Makanya saya belajar dari SMA ini begini Bapak Ibu. Kalau mau kasih contoh keberhasilan, contohlah orang lain. Tapi kalau mau contoh kegagalan, contohlah diri sendiri. Saya belajar kalau mau kasih kesaksian keberhasilan, saya akan kesaksiannya orang-orang lain yang saya saksikan. Tapi untuk kegagalan, Rubin Ong akan jadi contohnya. Sering gagal Pak Rubin, ya ampun. Saya sarjana kegagalan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang luar biasa, mereka itu adalah orang-orang yang pertanyaan saya, kenapa mereka bisa menang? Nah, mereka itu sungguh-sungguh mau dituntun Tuhan dengan caranya Tuhan memang nggak nyaman. Nah, saya akan membacakan ayat Ulangan pasal 32. Saya sudah kasih ke Nina. Ya, 2 ayat ini coba kita lihat. Ini adalah pernyataannya Musa, Bapak Ibu ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Boleh nggak di rumah masing-masing ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa ternyata ini tuntunan Tuhan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nggak nyaman banget kan? Coba. Yang saya tahu Bapak Ibu, Raja Wali itu memang takdirnya bukan tinggal di sarang. Raja Wali itu harus terbang bebas. Makanya kalau ada kata yang layak disandang oleh Raja Wali adalah kata membumbung. Soar, membumbung. Itu Raja Wali itu. Raja Wali itu soaring. Itu membumbung. Itu hanya untuk Raja Wali. Maaf ya, emprit burung nuri tidak layak menyandang kata membumbung. Nggak ada itu. Maka membumbung tinggilah emprit begitu. Emprit kalau membumbung sayapnya patah, saya yakin. Oh iya ya, emprit kalau ada badai, itu saya yakin masuk rumah sakit burung ruangan SU yang pertama kali. Keluar dari rumah sakit dia bawa tongkat semua. Saya tanya kenapa? Sayap patah Om. Kenapa? Kena badai. Karena kalau ada burung yang memang destininya adalah terbang melawan badai, itu Raja Wali. Raja Wali. Tapi Raja Wali untuk terbang, sarangnya harus dikoyak. Nah, saya tahu Bapak Ibu, saya tahu tuntunan Tuhan modelnya begini. Sarang apa yang sekarang lagi dikoyak di hidup kita? Sarang fasilitas, sarang tabungan, sarang pekerjaan. Tujuannya apa Pak Rubin? Supaya kita ini berpindah dari rasa nyaman dunia ini pada rasa nyamannya Tuhan. Jadi Tuhan itu lebih suka membentuk kita begitu Bapak Ibu. Ya.
Makanya betul Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami ini, nanti kekristenan kita, saya harus katakan ya Bapak Ibu, medan iman itu adalah krisis. Iman harus punya medan tempur, namanya krisis. Tanpa krisis, ya iman tidak bisa kuat. Bahkan kalau saya boleh berkata, tidak tahu. Kalau nggak ada yang setuju juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya katakan ini Bapak Ibu, pembunuh iman paling hebat itu adalah kenyamanan. Kenyamananlah pembunuh iman paling hebat. Tunjukkan pada saya semua negara nyaman. Itu kekristenan berantakan. Sebutkan. Bapak Ibu sebutkan semua negara yang nyaman. Itu kekristenannya pasti menurun. Pak Rubin menghakimi bukan. Tetap ada orang-orang yang sungguh-sungguh. Tapi dibandingkan dengan negara-negara di mana orang mengalami aniaya begitu luar biasa. Itu kekristenannya lain. Bapak. Iyalah. Mengandalkan Tuhan begitu luar biasa. Jadi bayangkan, kita kalau belajar tahu, sarang Raja Wali itu dari apa Bapak Ibu? Sarang Raja Wali itu dari anyaman ranting yang kasar gitu ya. Nah setelah itu dicepitkan di Gunung Batu. Tapi kemudian kan karena itu anak Raja Wali baru lahir, harus ditaruh di sarang itu, kemudian dikasih jerangi, dan kemudian daun-daun. Empuk kan, empuk sekali. Ya, kan mungkin selama ini pekerjaan kita empuk, fasilitas kita empuk, pelayanan kita empuk, ya semua barang kita empuk. Tapi waktu kemudian anaknya mesti terbang, dia tidak boleh di situ terus. Dia tidak boleh Bapak Ibu. Makanya yang digoncangkan itu bukan dianya, sarangnya yang digoncangkan. Kan Musa berkata, nah Musa itu ini kan disebut Ulangan 32 ini adalah the Song of Moses. Kesimpulan seorang yang memimpin tur terpanjang di dunia 40 tahun. Saya nggak tahu tur leader mana yang memimpin tur terpanjang 40 tahun. Cuman Musa. Jangan tanya tur agentnya siapa. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi selama 40 tahun itu yang luar biasa. Pakaian mereka tidak lapuk. Sepatu mereka itu menyesuaikan dengan ukuran kaki yang membesar. Saya percaya saking bosannya mungkin mereka tukar-tukaran sepatu satu sama yang lain. Bayangkan, 40 tahun sepatunya sama. Kita saja kadang-kadang punya sepatu setahun, 2 tahun, bosan loh Bapak Ibu, bayangkan. Mereka saya yakin tukar-tukaran itu, karena sepatunya, bayangkan, 40 tahun, nggak perlu pergi ke supermarket untuk beli sepatu, beli baju. Tuhan begitu sama kita, Bapak Ibu. Ya, coba. Di musim dingin, kasih tiang api menghangatkan. Di musim gelap, kasih tiang api untuk menerangi. Di musim panas, kasih tiang awan untuk membuat teduh. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Kurang apa tuntunannya dia? Ya. Makanya kalau kita tidak punya rasa takut sama dia, kebangetan. Ya, jangan takut sama orang, Bapak Ibu. Jangan takut sama sistem manusia. Jangan takut, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Tuhan dihargai setinggi-tingginya. Saya kadang kalau orang cerita, wah besar-besarkan manusia, saya berkata, janganlah. Manusia itu apa sih? Kalau nggak ada Tuhan, ya ampun. Ya, nafas di stop saja mati sudah kok. Ya, tapi yang luar biasa begini, kesimpulannya, Musa berkata, Tuhan itu menuntun seperti itu. Kalau digoncang sarangmu. Tujuannya apa? Yuk supaya rasa nyaman kita tidak tergantung lagi pada orang, barang, fasilitas, sistem manusia. Tapi rasa nyaman kita ke Tuhan. Ya memang bicara sih paling gampang ya. Tapi begitu ngalami, waduh. Begitu orang sakit sedikit langsung berpikir obat apa ini. Begitu orang apa itu, saya kan masih punya koneksi ini. Tapi please sekarang ini, kalau Tuhan pepetkan semua keadaan. Tuhan lagi bawa kita untuk rasa nyaman kita berpindah, Bapak Ibu. Ya, Tuhan lagi bawa ke situ. Dia mau begitu, Bapak Ibu. Karena dia mau tuntun kita, Bapak Ibu. Kan tadi di awal, dia mau tuntun kita. Kamu jangan dituntun barangmu. Kamu jangan dituntun pekerjaanmu. Kamu jangan dituntun oleh sistem manusia. Kamu jangan dituntun oleh koneksimu. Kamu jangan dituntun oleh apapun. Aku mau tuntun kamu. Ya, jadi kalau aku goncang sekarang ini sarangmu. Karena supaya kamu berpindah kepadaku sungguh-sungguh.
Tapi yang berikutnya begini, kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Supaya begini, dia mulai praktekkan semua potensi ilahinya untuk dia mulai lakukan. Ya, saya sekarang melihat ya Bapak Ibu ya, orang-orang biasa sekarang Tuhan pakai secara luar biasa. Makanya saya bernubuat di PD Immanuel ini. Saya nggak tahu nubuat atau tidak. Jangan ada yang nganggur Bapak Ibu. Semua terlibat untuk melayani Bapak Ibu. Jangan ada yang nganggur dari sekian puluh orang yang ada di sini. Yuk, jangan pasif. Jangan kemudian begini, nganggur. Jangan biasa-biasa Bapak Ibu. Potensi ilahi ada pada kita. Saudara mungkin bisa melihat Pak Rubin itu pembicara ya. Ya, saya berkata, saya ini bisa begini karena Tuhan pakai. Kalau Tuhan tidak pakai, selesai saya. Ya, saya itu dulu cenderung pemalu loh Bapak Ibu. Oh iya, iya. Tapi nggak malu-maluin sih untungnya ya, lumayan lah ya. Tapi cenderung pemalu Bapak Ibu. Cenderung rasa minder, cenderung rasa apa. Kalau hari ini Tuhan bisa pakai saya, memang proses Bapak Ibu. Saya dipaksa betul-betul untuk semua potensi yang dia taruh di dalam saya, kemudian bisa dikeluarkan. Tujuannya satu, supaya dia dimuliakan Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Yuk Tuhan mau sekarang ini praktekkan firman. Makanya Yakobus berkata di Yakobus 1. Kalau orang hanya mendengar tapi tidak mempraktekkan, dia adalah apa? Nggak enak banget kata-katanya. Penipu diri sendiri. Waduh, penipu itu kan nggak enak banget itu. Yakobus 1 ayat 22. Kalau kamu hanya mendengar dan kamu tidak mempraktekkan, kamu hanya menipu diri sendiri. Boleh lihat pendeta khotbah di YouTube. Boleh dengar khotbahnya pendeta-pendeta yang hebat-hebat. Tapi please tolong, ini waktunya. Praktekkan semua yang ada. Semua potensi ilahi Tuhan taruh di dalam kita. Tuhan tidak pernah beda-bedakan. Nah, saya selesai. Tujuan tuntunan Tuhan yang ketiga adalah kita selesai dengan ini. Tujuannya apa? Boleh nggak Nina kita kembali lagi ke Yesaya pasal yang ke-58 ayat 12. Ini tujuannya Bapak Ibu. Tuhan tuntun kita dari yang tadi saya prosesnya sudah katakan. Ayat yang ke-12 boleh? Ya, ini ayat 11 ya, ayat 12. Ayat yang ke-12 boleh? Oh, oke, saya bacakan saja. Itu tadi ayat 11 ya. Ya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, tujuannya ini. Amin. Jadi begini Bapak Ibu. Tujuan tuntunan Tuhan adalah dengan proses yang tadi saya sudah jelaskan. Supaya kita menjadi berkat. Saya suka Alkitab berkata, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Bapak Ibu tahu tujuan taman? Taman adalah untuk orang rileks, untuk orang begini, bisa enjoy di situ. Nah makanya betul, hidup kita jangan jadi hutan liar ya. Sebab nanti di situ banyak binatang buas, ular beludak, ya kan? Kemudian ular kobra, ya jangan. Ya, durinya banyak, jangan. Tapi hidup kita harus jadi taman air, taman yang baik, yang airnya menyegarkan. Ya, jadi Bapak Ibu begini, Bapak Ibu, kalau kita jadi taman, orang akan kemudian begini, diberkati dengan hidup kita. Saya dengar sekarang, Bapak Ibu, tidak tahu Bapak Ibu dengar atau tidak, yang sakit mental lebih banyak daripada yang sakit fisik. Teman saya berkata, Melbourne itu penduduk ada 6 juta jiwa. Kota Melbourne ya. Maksudnya State Victoria itu ada 6 juta jiwa. Sekarang ini 1 juta jiwanya depresi. Jadi 1/6-nya Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi kalau ada 6 orang Melbourne ngumpul, salah satunya itu 1 orang itu depresi. Dari 6 juta, 1 juta depresi sekarang. Nah, saya nggak tahu ini ke depan. Dengan ekonomi yang kita tahu ya, mulai hari ini loh, PSBB ketat. Di seluruh Jawa kayaknya, sama Bali. Wah, memang ini angka kalau Bapak Ibu lagi ikutin, angka luar biasa. Lagi luar biasa. Ya, adik saya di luar kota juga lagi kena juga. Kita lagi banyak berdoa buat dia. Ya, wow. Tapi saya kemudian berkata,
Orang bayangkan sekarang ini, kemarin pikir ekonomi sudah mulai sedikit lepas gitu. Tiba-tiba sekarang ini harus dibatasi lagi semua sisi. Nggak gampang memang, nggak gampang. Saya nggak mau komentar apapun, ini nggak mudah Bapak Ibu. Tapi memang tingkat orang yang mentalitasnya terganggu akan lebih banyak daripada orang sakit fisiknya sekarang. Itu tugas kita. Tapi gereja yang sudah lahir dari pembentukan Raja Wali, ya kalau enggak bisa Bapak Ibu. Kita pikir kita cuma dengan nyanyi-nyanyi kita kuat. Kita pikir kita cuma dengan apa sih namanya? Dengan kebaktian-kebaktian ritual kita kuat. Kalau kita tidak mempraktekkan Bapak Ibu, tidak kuat Bapak Ibu. Pendeta ngomong begitu, Bapak pengkhotbah. Enggak, Bapak Ibu pikir dengan saya berkhotbah begini, saya kemudian otomatis jadi kuat. Kalau saya tidak praktekkan Bapak Ibu, saya tidak kuat. Ya, jadi memang Tuhan akan kemudian buat kita. Makanya kita seperti mata air yang mengalir. Bahasa Yunaninya pakai kata arkotosu. Itu dialirkan kemana-mana. Hidup yang mengalir. Udah, jangan pelit sekarang Bapak Ibu. Jangan pelit, please. Yang pelit bertobatlah sekarang ini. Bapak Ibu yang pelit menyesal. Saya kalau bilang pelit nggak cuma soal uang Bapak Ibu. Semua hal. Waktu, doa-doa, ya, kemudian sharing, apa saja, nasihat. Jangan pelit Bapak Ibu sekarang ini. Ini waktunya gereja mengalirkan. Ini waktunya gereja arkotoso. Ini waktunya gereja jadi taman air. Makanya gereja, Alkitab berkata ayat 12 Yesaya pasal yang 58, akan apa Bapak Ibu? Gereja akan membangun reruntuhan. Semua reruntuhan akan terbangun. Akan ada revival sejati. Saya percaya itu. Akan ada kebangkitan rohani yang sejati. Ya, kita akan apa? Meletakkan dasar yang kuat. Dasar-dasar sekarang yang runtuh akan diletakkan lagi. Dasar takut akan Tuhan. Dasar kehormatan. Sekarang behavior dikocar-kacirkan. Ya, orang sekarang nggak punya manner dalam kehidupan. Etika nggak ada, karakter nggak ada. Ya, kalau nggak menguntungkan saya pergi. Nah, itu etika yang nggak ada itu Bapak Ibu. Yuk, kesetiaan harus terus dibangun Bapak Ibu. Jangan berpikir saya dapat apa. Tapi berpikirlah saya bisa memberi apa sekarang. Oh iya. Saya ngalami, saya dengan Lili ngalami. Yang ngalami, kita ada pada level yang sekarang. Oh iya, ini waktunya Bapak Ibu. Jangan nyesel Bapak Ibu, betul-betul. Lepaskan yang Tuhan taruh pada kita. Ya, berkati orang di sekitar kita dengan nasihat, dengan kekuatan, dengan apa saja. Termasuk dengan harta kita. Jangan tahan-tahan. Ini waktunya. Ini gereja akan sungguh-sungguh dipercaya hal yang besar oleh Tuhan. Ya, bahkan kita akan disebut apa? Gereja yang temboknya sudah bisa ditembus, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bapak Ibu bersiaplah, ada urapan yang aneh hari-hari ini, di mana kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat begitu luar biasa. Tuhan dimuliakan, akan ada jalan-jalan baru. Jadi tujuan tuntunan Tuhan adalah ini. Kita akan seperti taman yang dinikmati, seperti air yang mengalir. Kita akan membangun semua reruntuhan. Kita akan meletakkan dasar yang kuat buat generasi berikutnya. Saya sih merindukan sekali ya, ke depan ini akan ada anak-anak muda yang akan dipakai secara luar biasa. Oh ya, bersiaplah. Cucu-cucu Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu yang muda-muda, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Saya yakin ini eranya generasi muda akan tampil. Oh ya, mereka lebih kuat. Secara imun mereka lebih kuat. Secara fisik mereka lebih kuat. Lepaskan mereka sudah. Yang senior-senior jangan tahan lagi. Lepaskan, jangan berkata begini. Mereka belum siap. Ini ada urapan khusus yang sedang menyiapkan mereka. Saya percaya. Saya melihat keanehan sekarang, generasi-generasi baru Tuhan munculkan begitu luar biasa dengan cara yang hebat. Bersiaplah yang masih muda-muda ya Bapak Ibu. Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Tapi please, mau dituntun Tuhan dalam kehidupan. Saya selesai Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, yuk di tahun 2021 ini, apinya akan makin panas. Tapi kita akan berjalan di dalam api. Tolong jangan bawa bensin. Biar kita tetap dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.